أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita masih terkait dengan fikih, ya. Kalau wong lamo nyebutnya fikih. Gitu ya. Itu. Kalau bahasa Arab yang sahih disebut al-fiqh. Ya. Gitu. Al-fiqhu. Tulisannya al-fiqhu. Di bahasa kita fikih. Bahasa kita fikih. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan hal-hal apa saja yang membatalkan wudu. Maka malam hari ini kita lanjutkan apa saja yang diharamkan terhadap orang yang muhdits. Muhdits itu artinya orang yang berhadas, ya, orang yang berhadas. Karena kalau dia muhdats berarti orang yang melakukan bid'ah namanya muhdats. Ya, muhdits tulisannya sama, mim ha dal ta. Memang. Jadi apa saja yang diharamkan ketika mereka sedang berhadas? Yang pertama adalah tidak boleh melakukan sholat. Jadi diharamkan sholat bagi orang yang berhadas. Bagi orang yang berhadas. Kenapa berhadas itu sifatnya umum? Mau besar maupun kecil, hadas besar maupun hadas kecil. Salat, baik dia salatnya adalah salat fardu, salat yang wajib, ataupun salat sunnat. Salat wajib ataupun salat sunnat. Bahkan salat jenazah sekalipun. Apa hukum salat jenazah? Fardu kifayah. Nah, apa fardu kifayah? Nah, fardu itu dibagi dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain apa? Nah, kalau fardu ain artinya kewajiban yang harus dilakukan setiap individu. Setiap individu. Kalau fardu kifayah kewajiban juga sama-sama wajib. Tapi apabila ada sebagian yang sudah melakukannya, maka sebagian yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau tak kata yang melakukannya dosa kalau. Ayo, dosa kalau. Contohnya adalah salat jenazah, salat jenazah. Walaupun dia salat jenazah itu fardu kifayah, tapi fardu juga. Itu tidak boleh. Dikatakan juga sujud syukur. Sujud syukur. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah ini ada yang mengatakan sama dengan sujud sajadah. Sujud tilawah itu di luar salat. Kalau dalam solat disebut dengan sujud sajadah. Kapan itu dilakukan? Apabila kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah. Ada berapa ayat sajadah? Lebih kurang 15 atau 16 surat. Ya. Nah, cuman yang disunnahkan dibaca pada subuh Jumat adalah alif lam mim sajadah. Hafal? Alhamdulillah. Yang hafal ada, yang tidak juga ada. Jadi sholat tidak boleh ketika dia berhadas. Mana dalilnya? Nah, kita ni kan dikit-dikit dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum
wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu dalilnya. Hafal? Hafal. Alhamdulillah. Itu dalil ya. Nah, dalil kalau orang bertanya, apa dalilnya? Ada, pokoknya ada. Quran. Coba baca kan. Pokoknya ada. Iya kan? Nah, apakah pokoknya ada? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam hadis Nabi, la yaqbalullahu salata bighairi tahur. Maka tidak diterima salat seorang itu tanpa dia bersuci atau tanpa suci, maka tidak diterima salatnya. Tidak diterima. Jadi langsung ini. Kalau nanya, itu kan diterima itu urusan Allah. Ini disampaikan ini, tidak terima. Masih nak mantah juga. Iya, kadang-kadang tu hak Allah, memang kamu Tuhan, nerima tak nerima. Lah sudah dikatakan la yaqbalullah. La yaqbalullah. Bukan lagi la yasihu, tapi la yaqbalullah, tak diterima. Hadis Nabi. Ya. Fa kullu ma kana minas salawatin la budda fihi minat tahara wa huwa qaulul a'immah al-arba'ah. Jadi ini perkataan imam 4. Ya, sepakat. Tak beda-beda. 4-nya mengatakan sama. Hal yang sama. Ketika kita berhadas, maka tidak boleh salat. Nah, wong 4 itu sepakat. Ya, wong 4 itu sepakat. Bukan pindah mazhab, bukan. Wong 4 itu sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh apa? Tidak boleh tawaf haulal Ka'bah. Ketika tidak berwudu, maka tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu seperti sholat, maka wajib dia berwudu. Dalilnya mana? Nanya lagi dalil. Ada dalilnya ini. Kan ngomong ada dalilnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salata illa anna Allah abaha fihi al-kalam wa thubita anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a lit-tawaf. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Nabi bahwa Nabi itu wudu waktu dia tawaf. Tapi muncul pertanyaan. Nah, kita ni mazhab Syafi'i, bersentuhan lawan jenis itu batal. Cak mana Ustaz kalau kita lagi tawaf? Kami pindah mazhab Ustaz. Pindah mazhab. Pajak keren pula pindah mazhab. Mazhab lama, saya tak tahu nak pindah mazhab. Pada kondisi tawaf semua sepakat. 4 mazhab ini sepakat bahwasanya pada saat tawaf tidak batal wuduk bersentuhan laki-laki dan perempuan. Karena kalau kamu batal wuduk, lo ka urung tawaf. Berhenti tawaf itu. Ya? Bukan pindah mazhab. Sepakat Imam Syafi'i tidak membatalkan, Hanafi tidak membatalkan, Maliki tidak membatalkan. Ya? Bukan pindah mazhab. Kami pindah mazhab Ustaz. Jadi kami begitu di Mekah pindah mazhab kalau kami. Pakamnya aku pindah mazhab. Mazhab lama, saya tak baca mawanya. Pindah mazhab. Ya? Itu yang kedua. Berarti tawaf haulal Ka'bah tidak boleh kalau tidak dalam keadaan berwudu atau tidak dalam keadaan berhadas. Yang ketiga, mashul mushaf, memegang mushaf. Yang mana mushaf itu? Mushaf. Kenapa disebut mushaf? Karena dia bentuknya adalah lembaran. Nah, isinya itu disebut Al-Quran. Kalamnya itu. Kalau yang ininya itu yang sudah dibentuk, yang seperti misalnya yang sudah jadi buku, itu namanya mushaf. Nah,
memegang mushaf dan membawanya dengan dalil apa? La yamassuhu illal mutahharun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yamassul Qur'an illa tahir. Maka janganlah memegang Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Tetapi ini ada penjelasan. Penjelasannya apa? Dikecualikan. Ada pengecualian. Apa pengecualian? Pada kaidah ini bagi siapa? Muallimul Quran wa muta'allimuhu. Muallim. Apa muallim itu? Orang yang mengajarkan Al-Quran disebut muallim. Ya. Kalau sekarang agak langkah disebut muallim itu, ya. Kecuali di daerah Aceh. Kalau Aceh seorang guru itu disebut muallim. Kalau di kita ini ya ustad. Tapi itu yang enggak ceramah, bae panggil ustad. Kalau enggak ceramah enggak panggil lo ustad. Ya, muallimul Quran. Pengajarnya yang mengajarkan Al-Quran. Dan siapa? Wa muta'allimuhu, dan orang yang belajar. Jadi muallim adalah orang yang mengajarkannya. Kalau dia muta'allim berarti orang yang belajar. Nah, kaidahnya kalau yang ini sifatnya pengecualian. Kalau dia yang belajar kemudian yang mengajarkan Al-Quran, itu dia megang terus Quran. Jadi sehingga agak sulit juga kalau nak setiap saat kamu harus dalam keadaan suci, berwudu, dalam keadaan berwudu, ya, itu. Maka dikecualikan, ya, pengecualian. Kalau dalam kitab tajwid, buku tajwid itu boleh membaca Al-Quran kalau dalam kondisi hadasnya kecil. Hadas kecil. Apa hadas kecil itu? BAB, BAK itu hadas kecil, Bu, ya. Jadi jangan salah lagi. Yang tanya, Bu, kalau BAB itu hadas kecil atau besar? Besar. Kenapa besar? BAB, Ustaz. Walaupun dia BAB masuk kategori hadas kecil. Jangankan nih, Bu, calon guru banyak terpancing. Coba kalau ini BAB hadas besar, besar Ustaz. Besar. Kenapa ada BAB-nya? Iya, buang air besar. Berarti besar hadasnya. Bukan. Ya, masuk hadas kecil. Apa yang membedakannya? Kalau hadas kecil itu mensucikannya cukup dengan berwudu. Kalau dia hadas besar harus dengan mandi. Itu bedanya, Bu, ya. Jadi bukan masalah dia BAB atau BAK tadi. Nah, ya. BAB dan BAK itu masuk hadas kecil. Maka dalam tajwid, ulama tajwid mengatakan bahwasanya boleh membaca Al-Quran ketika dalam keadaan hadasnya adalah hadas kecil. Kalau hadas besar, mereka sepakat dengan mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Nah, cuman zaman sekarang ada lagi ulama kontemporer namanya. Ulama kontemporer apa? Ada yang mengatakan bisa membaca Al-Quran tapi pegangnya bukan mushaf, pegang Nah, itu ulama kontemporer. Boleh. Kontemporer itu artinya yang sekarang. Karena dianggap ini bukan mushaf. Ya, karena bukan mushaf, karena dia baca ditutup sama dengan Bapak Ibu apabila memiliki hafalan. Boleh dia mengulang tapi dengan menggunakan hafalannya, ingatan. Karena tidak mungkin Bapak Ibu baca menghilangkan hafalan. Sesaat ini karena saya lagi berhadas, hilangkan hafalan saya. Tidak baca, dia mantap dalam sinilah. Ya, boleh. Itu. Jadi kalau mereka belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka agak berat, agak sulit. Mereka itu harus setiap saat dalam keadaan berwudu sepanjang waktu.
sepanjang waktu. Nah, itu. Jadi itu 3 hal yang diharamkan atau tidak diperbolehkan ketika kita dalam keadaan berhadas. Nah, masuk pembahasan berikutnya adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf. Kenapa kita sampaikan? Karena sebagai pengetahuan. Karena suatu saat, karena juga di sini ada berkaitan dengan ketika menggunakan kaos kaki. Mungkin di negara kita bisa saja tidak terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Nah, karena nanti ada pembahasan juga terkait ketika mungkin tidak pakai khuf, tapi pakai perban kakinya. Kakinya pakai perban. Nah, mana kaki berwudunya? Ya, jadi kita bahas adalah al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas khuf. Nah, apa itu khuf? Nah, khuf itu merupakan sesuatu yang terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit, digunakan untuk menutupi kakinya sampai ke mata kaki. Dan ini dipakai oleh orang-orang Arab. Dipakai oleh orang-orang Arab. Itu. Jadi sampailah dia ke mata kaki, sampai dia ke mata kaki. Nah, apa hukumnya? Hukumnya itu adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan. Keringanan yang diberikan. Rukhsah syar'iyyah. Keringanan secara syariat. Diperbolehkan bagi siapa? Lirrijali wan nisa. Bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dan perempuan. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, baik dia dalam keadaan musim dingin atau dalam keadaan musim panas. Nah, itu. Terutama ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan sering menggunakan penutup kaki. Gitu. Baik dalam keadaan bepergian, safar, atau dalam keadaan hadar itu artinya mukim, artinya dia bertempat di satu tempat, artinya dia tidak pergi. Nah, dia di situlah. Ya. Dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Karena ada, Pak. Ketika kamu sakit kan ada menggigil kedinginan luar biasa sampai pakai kaos kaki. Kaos kakinya khusus dipesan di Jerman. Ada kakinya karena kaki sakit. Karena kakinya sakit kan. Dan itu mungkin tidak bisa dilepas sampai beberapa lama. Karena kalau sampai beberapa lama laju tidak semayang, ngapa tidak semayang? Kaki aku jingoklah kamu. Iya, tak baca berwuduk ini. Baca berwuduk malas semayang boleh lagi kaki ini pula. Jadi itu. Apa hukum tadi? Hukumnya adalah menurut ijma' al-ulama sifatnya boleh. Sifatnya boleh. Dan itu juga sepakat para ahli sunnah wal jamaah. Mana dalilnya? Ada dalilnya pula. Min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal umuril lati. Jadi dalilnya adalah dalil ijma'. Jadi dalil sumber hukum itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi. Yang ketiga ijma' al-ulama. Yang keempat adalah qiyas atau dikenal juga dengan analogi hukum. Kalau orang pengacara dia tahu analogi hukum itu apa. Nah, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ketika menggunakan khuffain tadi, ya. Kenapa dia disebut khuffain? Karena dia duiko, tidak mungkin pakai sebelah. Ya, tidak mungkin pakai sebelah. Dia memakainya setelah berwuduk secara sempurna. Jadi sebelum dia pakai dia wuduk dulu.
Itu syarat yang pertamanya. Jadi sebelum memakai, setelah dia berwudu. Jadi setelah dia berwudu secara sempurna, barulah dia pakai khufnya. Barulah dia pakai penutup kakinya tadi. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Ya. Jadi kata Mughirah, aku katanya pernah bersama Nabi di dalam suatu perjalanan, fa ahwaitu. Jadi dia mengembara. Kemudian menggunakan khuffiyah, ya. Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Itu dalilnya. Dalil bahwasanya mengusap atau menggunakan khuffain, ya. Kemudian famasaha alaihima fadalla ala annal masha ala khuffain la yajuz illa ala taharati ma'iyatin kamilah. Jadi menunjukkan dalil di atas bahwa mengusap, ya, mengusap bahasanya, bukan membasuh, mengusap. Nah, ingat, kalau mengusap berarti bukan disiram. Nah, makanya bahasanya harus benar-benar dicerna dengan baik. Mengusap. Sama bahasa kita itu mengusap kepala. Nah, bukan membasuh kepala. Kalau membasuh itu kamu kepala wuduk memang ini itu. Lah iya, karena bahasanya membasuh. Bahasanya mashur ra'si. Ya kan? Nah, kalau membasuh tadi, makanya banyak berwuduk habis banyu. Setetmon itu. Ngabu habis tak macam main. Iya, rambutlah panjang mulu kan. Nah, makanya mengusap. Ya, mengusap khuffain, diusap itu. Ya. Kecuali dia mengusapnya tadi setelah dia berwudu. Maka tapi kalau dia setelah tayamum tak boleh. Dia harus berwudu. Misalnya dia menggunakan khuf itu setelah dia berwudu. Kalau dia tayamum maka tidak boleh. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, menutup tadi, yang ditutup adalah seluruh bagian yang dimana diwajibkan untuk wudu, semua kakinya ini. Berarti sampai mata kah? Nah, jadi khuffain itu harus sampai menutupi semua yang diwajibkan untuk berwudu itu. Kalau dia zaman sekarang kan sudah ada kaos kaki, tapi dia tidak nutup mata kaki. Ada tak, Bu? Ada. Yang zaman modern ini pokoknya ada kalau. Tebal juga kaos kakinya itu, ya. Tapi dia tuh cuman sampai tumit, Pak, nutup tumit. Ya? Ada tak? Ada. Sepatu kulit dia ada tak nutup kaki. Ya. Nah, itu. Jadi syarat yang kedua adalah harus menutupi semuanya. Sehingga dia kesulitan. Nah, itu, ya. Nak muka sengaja itu. Nah, itu yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyamna'a nufudhal ma ilal qadamaini min ghairi mahallil kharzi ay al khiyatah. Jadi dia itu menahan masuknya air kepada kedua kakinya dari selain tempat jahitnya. Jadi misal begini, harus praktekkan nih yang ini. Ya, kan di apa namanya? Kita di sini kan pakai khuf tadi, berarti menutup sampai ke mata kaki. Nah, ketika dia menutup ini, itu menghalangi air untuk sampai kedua kakinya
Tapi bukan melalui tempat jahitannya, bukan. Misal, dia di sini, tapi ada tempat yang sehingga masuk air itu, maka syaratnya tidak boleh. Jadi harus dia itu memang terhalangi air sampai ke kakinya. Jangan sampai air itu masuk ke kakinya melalui apa? Melalui sela-sela ataupun selain jahitan, jahitannya. Ya, jadi yang ketiga tadi, dia terhindar dari masuknya air bukan melalui tempat jahitan. Nah, itu. Yang ketiga. Yang keempat, dia itu selalu dibawa kemana baik dalam perjalanan itu. Yauman walailah lil muqim. Sehari semalam kalau dia mukim. Kalau dia tidak berangkat kemana-mana, dia di rumah baik, maka dia sehari semalam Makkah itu. Artinya tidak lepas-lepas. Nah, itu syaratnya. Yang keempat, ya. Berarti dia menggunakan apa namanya itu tuh, dia sehari semalam. Kalau dia mukim. Kalau dia musafir, maka 3 hari. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Dia menggunakan khuf tadi. Ya. Yang kelima ayyakuna tahiraini. Jadi kedua khuf itu harus bersih, harus suci. Kalau dia dari jenisnya terbuat dari kulit, maka kulit yang sudah disamak. Ya, yang sudah disamak. Mana aku jelaskan samak itu? Apa samak itu bahasa kita? Lah sudah diolah, ya, lah sudah diolah. Karena sekarang kan banyak sepatu-sepatu ataupun apa namanya yang terbuat dari kulit binatang. Nah, kulit itu harus sudah disamak, gitu. Nah, bolehnya menggunakan khuf ini, maka juga diperbolehkan al-masah alal jawrabaini. Maka diperbolehkan juga mengusap pada kaos kaki. Mengusap pada kaos kaki. Sekarang kan sudah tidak lagi, jarang orang pakai yang kulit itu, Bu. Tapi kalau di Madinah mungkin masih ada kalau dijualnya kalau lagi musim dingin. Kalau Bapak Ibu umrohnya di bulan Desember, bulan Januari itu masih dingin. Nah, biasanya ada yang jual, tapi bukan kulit asli karena harganya lah murah, 5 real. 5 real. Ada yang 10 real, itu kan? Tidak lagi kulit asli, sudah sintetis. Nah, sudah sintetis. Kalau di Mesir masih juga ada jual itu. Di Mesir ada kalau musim dingin. Tadi di bulan-bulan Desember, bulan Januari itu mereka ada jual itu. Ya, jual. Jadi bukan kaos kaki tapi tadi yang bisa dikatakan serupa dengan khuffain tadi. Ya. Memang ternyata kalau kita menggunakan penutup kaki itu, Bapak kalau kedinginan, orang-orang Rusia kan mereka biasa salju. Nah, mereka tidak pakai jaket, tapi kaos kaki tidak pernah tinggal. Cobalah, kalau kamu kedinginan, yang ditutup kakinya. Benar tak? Kalau dingin itu apa yang pegang? Kaki kan? Kakinya itu. Karena angin itu masuk dari kaki. Nah, jadi syaratnya apa? Idza kana al-jawrab samikan. Dia tebal. Ya, tebal. Sehingga ketebalannya tadi dapat menghalangi sehingga air tidak gampang masuk ke dalam kaki kita. Nah, syarat tadi. Jadi boleh pakai kaos kaki. Kalau kita misalnya tidak berwudu langsung kena ke kakinya, tapi kita mengusap kepada kaos kakinya. Tapi syaratnya tadi harus tebal. Seperti juga boleh membasuh
kepada setiap yang bisa menutupi kakinya. Yang bisa menutupi kakinya. Termasuk juga apa? Perban kalau kamu luka. Nah, jadi kalau luka, Pak, kalau luka misalnya, maka yang diusap di pucuk perbannya itu. Boleh. Misalnya luka. Tapi jangan berperbanan sekarang, banyak orang perban tapi tidak luka. Iya. Jadi dia boleh ketika kita misalnya luka lah. Jangan tayamum, tetap berwudu, tapi pada bagian itu kita cukup usapkan bagian atas perbannya. Perbannya. Ya. Itu. Tetapi menurut mazhab Abu Hanifah, apa menurut mereka? Wa kana Abu Hanifah la yajuzul masah 'alal jawrab ats-tsakhin. Kalau Abu Hanifah tidak boleh dia. Mazhab Abu Hanifah tidak boleh masah atau mengusap pada kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal. Itu. Ya. Wa idza anna bil khuf awil jawrab kharakun. Apa kharakun? Robek. Nah, jika khufnya itu atau kaos kakinya robek, fala ba'sa bil mashi alaihi madama yalbisu fil adati. Kalaupun dia robek, katanya boleh baik, masih boleh saja untuk kita mengusapnya selama itu masih kita gunakan dalam kebiasaan kita. Jadi kalaupun robek boleh masih untuk mengusapnya. Nah, berapa lama mengusapnya itu? Kalau dia bagi yang tinggal, yang mukim, maka 1 hari 1 malam, sehari semalam. Berarti besoknya sudah berwudu seperti biasa, baru pasang lagi. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Sudah 3 hari 3 malam, berarti dia berwudu seperti semula, sempurna, baru pasang lagi. Kaki dia selama 3 hari 3 malam, itulah boleh dia mengusap. Nah, kalau kamu tinggalnya di sinilah, tidak pergi-pergi, tadi karena sakit, karena sesuatu, maka dia sehari semalam. Ya, itu apa namanya? Muddahnya. Muddahnya itu masanya, waktunya. Nah, bagaimana caranya? Cara mengusapnya itu al-masal khuffain yakunu min a'lal khuf la min asfalihi, dari bagian atas. Nah, jadi ngusapnya, awas kakinya. Ya. Saya harus berdiri, Pak. Apa tidak perlu berdiri? Mengusapnya bagian atas. Bagian atas. Bagian atas ini Pak. Bukan bagian bawahnya. Bawahnya tidak perlu. Bagian atasnya. Bukan telapaknya, Pak. Bagian pucuk sini. Kalau telapaknya kan diinjak. Nah, jadi bagian atas. Yang diusap adalah bagian atasnya. Bagian atas. Bukan bagian bawah atau bagian telapaknya. Itu yang diusap. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajha annahu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfal khuf aula bil mashi min a'lah. Jadi kata Ali, diriwayatkan oleh Ali bahwa Nabi SAW mengatakan, kalau agama itu berdasarkan akal, beragama itu berdasarkan akal katanya, maka bagian bawah khuf itu lebih utama diusap ketimbang bagian atas. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian zahirnya, bagian atasnya dari khuf itu. Nah, itu.
Fala yakfi al-mas'ala asfalihya ala asfalihima. Maka tidak perlu lagi mengusap bagian bawahnya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan? Silakan, Pak. Jadi gini pas prakteknya, misalkan saya wudunya pas subuh ini, terus saya pakai ternyata jam 8 batal wudu. Saya mau sholat duha, berarti saya ngusap aja. Mengusap. Nah, kalau kita tinggal di tempat tidak melakukan perjalanan. Kalau kita perjalanan, maka masanya selama 3 hari 3 malam. Jadi selama sehari semalam masih kita boleh mengusap. Gitu. Ada lagi? Satu lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berwudu hanya pakai anduk saja, misalkan bagian atas telanjang, habis mandi terus hitungnya jadi pakai anduk terus berwudu, bolehkah itu dilakukan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita berwudu tapi dengan terbukanya aurat? Boleh juga istilah. Secara keterangan tidak ada yang mengatakan tidak membolehkan, tetapi paling tidak adabnya. Paling tidak adabnya yang berkurang. Karena adab itu menghadap ke arah kiblat, membaca basmalah, ya. Adabnya kan begitu. Nah, gitu kan? Nah, dengan kita tadi boleh nggak dengan tanpa berbusana sama sekali? Boleh, baik, tapi adabnya kurang. Atau pakai anduk baik. Anduk gantung baik, misalnya kan. Nah, adabnya kurang. Boleh enggak? Boleh. Tapi kurang secara adab. Ya. Makasih. Ya, baik. Saya kira karena waktu sudah azan, maka kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir